Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan bahagia dan sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Miss Alfi di pembelajaran minggu ini tentang cause dan effect atau sebab akibat. Pastikan kalian menyimak dengan baik dan siapkan alat tulis kalian untuk mencatat atau menulis bagian-bagian penting. Langsung kita mulai saja ya teman-teman, tolong diperhatikan. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan memiliki 3 tujuan utama. Tujuan yang pertama adalah untuk mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat. Artinya, kita akan belajar memahami bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi karena adanya penyebab tertentu dan bagaimana peristiwa tersebut menimbulkan akibat. Tujuan kedua adalah menuliskan kemungkinan penyebab dari suatu akibat. Di sini kita dilatih untuk berpikir kritis dengan mencari berbagai alasan atau faktor yang mungkin menyebabkan suatu kejadian terjadi. Tujuan ketiga adalah menuliskan akibat dari suatu penyebab. Artinya, kita akan memprediksi apa saja yang bisa terjadi sebagai hasil dari suatu tindakan atau peristiwa. Nah, dengan memahami ketiga tujuan ini, diharapkan kita dapat lebih mudah menganalisis hubungan sebab dan akibat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas pengenalan tentang sebab akibat. Sebab akibat adalah merupakan bagian penting dalam sebuah teks ya teman-teman. Hubungan ini membantu pembaca memahami alur pemikiran penulis, baik dalam teks fiksi ataupun non-fiksi. Ketika kita menulis paragraf sebab akibat, kita perlu memahami hubungan logis antara suatu peristiwa dan penyebabnya. Artinya, kita harus bisa menjelaskan mengapa sesuatu terjadi dan apa dampak yang ditimbulkan. Selain itu, kita juga perlu untuk menguasai kosakata dan ungkapan yang digunakan untuk menyatakan sebab akibat. Misalnya, kata penghubung seperti because, so, therefore, dan lainnya. Nah, penggunaan kata penghubung ini sangat penting agar tulisan kita menjadi lebih jelas, runtut, dan mudah dipahami oleh pembaca. Dengan memahami konsep ini, kita akan lebih mudah dalam membaca maupun menulis teks yang mengandung hubungan sebab akibat. Sekarang, kita akan membahas tentang cause atau penyebab. Cause adalah alasan utama mengapa sesuatu bisa terjadi. Dengan kata lain, cause merupakan faktor yang menimbulkan atau menghasilkan suatu peristiwa atau kejadian. Dalam hubungan sebab dan akibat, cause selalu muncul terlebih dahulu ya teman-teman sebelum efek atau akibat. Nah, tanpa adanya penyebab, suatu peristiwa tidak akan terjadi. Untuk menemukan cause atau penyebab, kita biasanya mengajukan pertanyaan mengapa sesuatu itu terjadi. Pertanyaan ini membantu kita berpikir lebih dalam dan mencari alasan di balik suatu kejadian. Nah, sebagai contoh di sini kita mencontohkan seorang siswa yang terlambat datang ke sekolah. Kita bisa bertanya, mengapa dia terlambat? Jawabannya biasanya bermacam-macam seperti bangun kesiangan, kendaraan yang mogok, atau jalanan yang macet. Semua kemungkinan tersebut merupakan cause atau penyebab. Contoh berikutnya adalah jika tanaman kita di rumah layu, kita bisa mencari penyebabnya nih seperti kurang air, terlalu panas, atau tidak cukup mendapat sinar matahari. Dengan memahami si cause ini, kita tidak hanya mengetahui apa yang terjadi ya, tetapi juga memahami alasan di baliknya. Nah, hal ini sangat penting, terutama saat kita membaca atau menulis teks, agar kita bisa menjelaskan suatu peristiwa dengan lebih jelas dan logis. Jadi, ingat-ingat ya teman-teman, bahwa cause atau penyebab adalah jawaban dari pertanyaan mengapa dan merupakan langkah awal yang memahami hubungan sebab akibat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang efek atau hasil dari yang terjadi karena adanya penyebab tadi. Dengan kata lain, si efek ini merupakan dampak yang muncul
setelah suatu peristiwa terjadi. Jika kaus tadi menjawab mengapa sesuatu terjadi, maka efek menjawab pertanyaan apa yang terjadi. Nah, dalam hubungan sebab dan akibat ini, efek selalu muncul setelah kaus. Artinya, akibat tidak akan ada tanpa adanya terlebih dahulu penyebab. Sebagai contoh, jika seseorang terlambat bangun pagi, maka akibatnya bisa jadi dia terlambat pergi ke sekolah. Nah, dalam hal ini terlambat ke sekolah adalah efek atau akibat. Contoh lainnya adalah jika kita tidak menyiram tanaman secara rutin, maka tanaman tersebut akan layu. Nah, di sini tanaman yang layu adalah efek dari kaus kurangnya air. Kita juga bisa melihat contoh dalam kehidupan sehari-hari, seperti ketika hujan turun deras, maka jalanan menjadi basah dan terkadang banjir. Nah, jalanan basah atau banjir adalah efek dari kaus hujan deras. Nah, dengan kita memahami efek ini, kita dapat mengetahui apa yang terjadi sebagai hasil dari suatu kejadian. Hal ini membantu kita dalam memahami isi bacaan atau dalam menyusun tulisan yang jelas dan logis ya teman-teman. Jadi nih, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa si efek adalah jawaban dari pertanyaan apa yang terjadi dan merupakan hasil dari suatu kaus atau penyebab. Sekarang mari kita pelajari bagaimana urutan antara kaus dan efek di dalam sebuah teks. Biasanya kaus atau penyebab selalu terjadi terlebih dahulu ya, kemudian diikuti oleh efek atau akibatnya. Artinya setiap akibat yang muncul pasti setelah adanya suatu penyebab. Namun dalam sebuah kalimat atau teks urutan penulisan, kaus dan efek ini tidak selalu mengikuti urutan kejadian yang sebenarnya. Terkadang si penulis menuliskan akibat terlebih dahulu baru kemudian menjelaskan penyebabnya. Hal ini biasanya dilakukan untuk menarik perhatian pembaca atau memberikan penekanan pada hasil yang terjadi. Sebagai contoh, kita bisa mengatakan dia terlambat sekolah karena bangun kesiangan. Nah, di dalam kalimat ini dituliskan terlebih dahulu akibat ya, yaitu dia terlambat ke sekolah, kemudian diikuti oleh penyebabnya, yaitu bangun kesiangan. Kemudian sebaliknya kita juga bisa mengatakan karena bangun kesiangan, dia terlambat ke sekolah. Jadi di sini penyebab dituliskan terlebih dahulu lalu diikuti oleh akibatnya. Nah, dari contoh di atas kita bisa melihat nih bahwa urutan penulisan bisa saja berbeda ya. Hubungan antara sebab dan akibatnya tetap sama. Karena itu penting bagi kita untuk memahami keduanya, baik saat membaca maupun saat menulis, agar kita tidak salah dalam mengidentifikasi mana penyebab dan mana akibatnya. Nah, dengan memahami konsep yang ini, kita akan lebih mudah dalam menyusun kalimat yang jelas dan memahami isi teks dengan baik. Sekarang mari kita lihat contoh dari hubungan kaus dan efek ini. Contoh kalimatnya adalah a heavy rain lasted for 2 hours. So the streets were flooded. Nah, pada kalimat ini kita bisa mengidentifikasi dua bagian utama, yaitu cause dan effect. Bagian pertama ada a heavy rain lasted for 2 hours. Ini merupakan kalimat cause atau penyebab ya. Artinya hujan deras yang berlangsung selama 2 jam akan menjadi alasan terjadinya sesuatu. Dilanjutkan pada bagian kedua dengan kalimat so the streets were flooded, merupakan efek atau akibat yang artinya jalanan menjadi banjir sebagai hasil dari si hujan deras tersebut. Nah, di sini ada kata so
sebagai penghubung yang menunjukkan hubungan si sebab akibat. Kata ini memberitahu kita bahwa setelah so adalah akibat dari peristiwa sebelumnya. Jadi kita bertanya, mengapa sih jalanan banjir? Jawabannya adalah karena hujan deras selama 2 jam. Sebaliknya nih, jika kita bertanya, apa yang terjadi sih setelah hujan deras tadi? Jawabannya adalah jalanan menjadi banjir. Sekarang kita lihat di contoh kedua. Kalimatnya adalah Hannah went to the doctor because she is not feeling well. Pada kalimat ini, Hannah went to the doctor merupakan efek atau akibat, yaitu sesuatu yang sudah terjadi. Sedangkan pada kalimat because she is not feeling well merupakan cause atau penyebab, yaitu alasan mengapa Hannah pergi ke dokter. Nah, di sini kata because menunjukkan hubungan sebab akibat ya, yaitu bagian setelahnya ada penyebab. Dari contoh ini, kita bisa melihat bahwa akibat bisa saja ditulis lebih dahulu, lalu diikuti oleh penyebab. Namun, hubungan sebab dan akibatnya tetap jelas. Jadi penting ya teman-teman untuk memperhatikan kata penghubung agar kita bisa mengidentifikasi cause dan efek dengan tepat. Setelah kita memahami cara mengidentifikasi hubungan sebab akibat, kita sudah bisa mulai menuliskannya dalam kalimat maupun paragraf ya. Nah, dengan memahami cause dan efek, kita dapat menyusun tulisan yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Selain itu, kita juga perlu menggunakan kata penghubung atau transitional words seperti because, so, dan therefore untuk menghubungkan sebab dan akibat dengan baik. Penggunaan kata penghubung ini sangat penting ya teman-teman, agar hubungan antara sebab dan akibat dalam tulisan kita menjadi lebih runtut dan jelas. Nah, kemudian kita akan mengenal transitional words atau kata penghubung dalam sebab akibat. Untuk menunjukkan penyebab, kita bisa menggunakan kata seperti since, if, when, because, dan due to. Sedangkan untuk menunjukkan efek atau akibat, kita bisa menggunakan kata seperti thus, so, then, therefore, dan consequently. Nah, kata-kata ini sangat penting ya, karena membantu menghubungkan ide dalam kalimat agar hubungan sebab akibat menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, sampai di situ tadi dulu untuk penjelasan saya tentang cause dan efek. Kemudian ini ada 2 tugas yang harus kalian kerjakan. Di sini ada tugas pertama, yaitu berikan 3 contoh penyebab dari kekurangan air. Soal kedua adalah berikan 3 akibat dari perubahan iklim. Yang ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar juga, akan saya jawab di minggu depan. Sampai di sini dulu untuk penjelasan saya tentang pembelajaran kita minggu ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.